Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Observasi ini bisa terlaksana semua enggak? Kan baru wawancara Pak saya. Oh, maksudnya yang enggak di perencanaan nggak bisa Pak, kayak sinkronisasi nggak bisa, kegiatan belajaran bisa. Berarti nanti keterangannya di sini sinkronisasi dengan dokumen, kan itu Bu? Yeah. Terus kegiatan-kegiatan ini artinya itu sudah dari observasi kegiatan 9 ini yang terlaksana berapa, yang nggak terlaksana berapa? Yang baru dijalankan paling juga sama juga Pak, yang baru itu. Anda observasi penyerahan? Penarikan belum. Penarikan belum. Penyerahan juga nggak bisa. Belum. Penyerahan juga nggak bisa Pak. Oke, penyerahan berarti dokumen kan? Iya. Ya, nanti keterangannya di sini ya. Iya. Oke. Iya. Berarti yang tidak bisa tetap enggak. Jadi, sebentar, nanti tak beritahu. Pertanyaan saya selalu dimulai dari observasi yang belum terlaksana mana, yang segera. Jadi mestinya kalau Anda datang wawancara ini misalnya ke sekolahan, dengan Pak Kepala Sekolah kan daftarnya tak berikan dulu nih Pak, saya mau datang ini, guru-gurunya nanti daftar pertanyaannya. Kalau saya datang ke sekolah itu cuma misalnya jam 8 sampai jam 9, Pak Nur, oh siap, misalnya ini ya. Bu Junida, nanti saya jam 9 sampai jam 10, oke. Begitu jam 9 sampai jam 10, guru 2 ternyata jam 12 baru bisa. Jam 10 sampai jam 12 ngapain Ibu harusnya? Observasi. Kalau bisa diobservasi, ada observasi yang ada di lingkungan sekolah. Kalau tidak, berarti harus kemana? Dokumen, keren. Jadi Anda datang satu sekolah itu bisa lakukan 3 sekaligus. Anda setelah wawancara kepala sekolah terus pindah ke wawancara guru itu, Anda lewat lingkungan sekolah enggak? Ya. Bisa. Anda bisa menangkap something observasi sambil lihat-lihat? Bisa. Jadi observasi itu tidak harus Anda pentelengi langsung. Jadi ada beberapa hal yang bisa dalam bentuk puzzle Anda gabung-gabungkan. Oh iya, saya datang pas wawancara, tapi ada satu spesial yang Anda harus datang pagi misalnya, lingkungan sekolah pada waktu itu. Tapi sekarang lingkungan sekolahnya bisa datang enggak? Bisa, tapi Anda nanti aspek yang diobservasi hanya kehadiran guru dan peserta dan tendik kan? Non-tendik enggak bisa. Kan begitu. Terus aktivitas gurunya apa? Anda observasinya bisa melakukan gurunya nongkrong dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Oke. Sekarang saya masuk ke bab 4. Ya, bab 4. Ini kalau foto cuma satu tak boleh ya di sini ya. Menunjukkan sekolahnya, oh begini keren gitu boleh ya. Nah, kemudian paparan ini kalau bisa atau ini subfokusnya mana Bu? Perencanaan. Nah, Andi. Jadi subfokusnya ini. Oke, itu tidak boleh melakukan wawancara ini kalau ini paparannya Anda beri keterangan dulu nih. Dalam paparan ini Anda beri prolog dulu, oke? Prolog. Prolog itu tentang apa? Bahwa pada praktek dengan manajemen praktek lapangan ini nanti terkait dengan peningkatan kompetensi apa saja yang mau menjadi fokus pendidikannya apa. Nah, nanti sudah terus baru masuk ke baru nomor 1 subfokus 1. Subfokus 1 perencanaan, oke? Ini perencanaan di sini Bu. Ya, ini saya hapus dulu ya. Oke. Saya lihat langsung perencanaan di sini ya. Oke. Dalam perencanaan ini, Anda indikatornya berapa? Misalnya subfokus 1 ya, masing-masing ya. Jangan lihat ini. Subfokus perencanaan itu secara teoritis ada berapa aspek? 4 atau 5 ya minimal. Oke. Kalau ini mau disajikan, Anda per subindikator boleh. Misalnya perencanaan itu menjadi bagian yang terpenting dari sebuah proses manajemen karena di dalam perencanaan itu ada mencakup aspek-aspek aspek identifikasi kebutuhan, penetapan program, penetapan prioritas ya kan, sosialisasi gitu kan, minimal 4. Nah, jadi perencanaan kan identifikasi kebutuhan misalnya gitu ya, kalau Anda pakai perencanaan, oke? Nih, kemudian kalau ada 4 indikator itu, Anda mau sajikan paparan datanya di sini adalah
pakainya per A tentang identifikasi kebutuhan boleh. Oke Bu? Nah, bisa jelas ya. Anda mau paparkan per bagian indikator boleh, Anda tidak boleh langsung. Oke. Kemudian ini judulnya apa Bu? PKR. Dalam peningkatan Kompetensi untuk OTKP. berarti ini perencanaan peningkatan Kompetensi OTKP. OTKP. Ini perencanaan apa? Tidak perlu teori kok. Jadi Anda harus tahu objek dan subjeknya. Benar lah? Yang objek yang mau saya treat itu soal kompetensi kan gitu. Nah, nanti di sini terkait dengan bagaimana perencanaan peningkatan kompetensinya dilihat dari identifikasi kebutuhan. Kan gitu kan Bu? Bagaimana penetapan program peningkatan kompetensi? Bagaimana prioritas peningkatannya di bagian mana? Kan gitu kan? Terus sosialisasinya di mana? Kan gitu. Sehingga kalau Ibu bisa nanti ujian temuan saudara sefokus satu apa? Oh dari dalam peningkatan perencanaan peningkatan kompetensi otomasi itu begini. Hal-hal yang positif nanti dilihat ya. Jadi dalam sebuah paparan itu nanti di dalam paparan subfokus itu nanti temuannya ada dua. Yang positif apa, yang negatif apa. Jadi misalnya ya dari aspek dari subfokus perencanaan peningkatan kompetensi OKT ya toh? OTKP itu secara umum sudah baik ya, khususnya dalam hal ini misalnya ya mengidentifikasi kebutuhan, penetapan programnya dan skala prioritas program dan sosialisasi. Hal-hal yang menurut peneliti ini kurang baik misalnya, tapi ya misalnya tulis saya hal-hal yang kurang baik dalam perencanaan mencakup 1, 2, 3. Misalnya sosialisasinya belum maksimal, hanya 1 kali ya kan. Kemudian dalam sosialisasi hanya lingkungan terbatas. Sosialisasi harusnya siapa Bu? Harus ada peserta didik, ada stakeholder. Oh sosialisasinya cuma 1 kali dan hanya dihadiri oleh gitu. Pak, lah itu disosialisasi itu kan tidak ada bisa yang datang, itu bisa jadi ini nggak Pak? Temuan kan? Nanti kan temuan kan itu hasil observasi Anda. Itu, gitu itu masuk di temuan sendiri atau masuk di paparan? Temuan ini nanti di sini. Paparan. Masuk di paparan apa temuan? Hasil pembahasan nanti Pak. Ini loh. Pembahasan. Di ujung ini loh. Bukan, ini kan ujung ini kan ada temuannya ini. Oke, berarti kan sendiri. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumen, maka perencanaan masuk dalam kategori baik karena ABCD memenuhi indikator sudah ada tadi identifikasi kebutuhan dan sebagainya sesuai teorimu di depan. Ini loh, ini kan tidak ada nih. Ini belum ada ini Ibu Yunidani tadi. Berarti di paparan belum dituliskan dulu? Belum, tapi nanti disimpulan. Karena apa? Penginterpretasian, maka kualitatif itu the meaning-nya seperti apa. Anda memaknainya seperti apa? Omongannya A, omongannya B, omongannya C, omongannya D kan? Ya. Dari omongan ini kira-kira saya menginterpretasikan apa? Kelihatannya ini kepala sekolah yang benar ini. Karena tidak ada sinkronisasi, maka dalam wawancara kalau ada hal-hal yang tidak sama harus ada wawancara ulang. Sumber utamanya siapa? Anda ke ketua prodi, Pak Kaprodi, menurut informan yang lainnya bahwa mereka tidak dilibatkan. Bagaimana penjelasan Bapak? Kan Bapak tanya informannya siapa Pak Nur? Ini. Oh iya memang kebetulan Anda kan pemilihan informannya bisa salah kan? Ya. Maka di depan dulu proposal saya menegaskan informannya siapa? Informannya 4 orang. Siapa? Kaprodi, guru apa namanya? Guru produktif dan guru yang lainnya. Karena untuk membuktikan supporting ada guru yang tidak produktif harus saya SMK. Gitu. Jadi kemudian Anda interpretasikan seperti apa? Kan gitu kan? Oke, sudah ada klarifikasi. Oh ternyata guru ini sedang ada tugas pendampingan LKS. Ya kan, lomba kompetensi siswa kan, dan sebagainya. Bisa, oh gini. Maka jangan sampai cuma wawancara itu sekali. Maka dulu saran saya, wawancara itu per subfokus selesai. Jadi subfokus 1 ini wawancara, observasi dan dokumen ini selesai. Begitu paparan ini nanti benar, Anda subfokus 2, 3, 4 kan tinggal template kan.
Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Dalam triangulasi itu ada 3. Oke, ini ada triangulasi waktu, ya. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik. Nanti ditanya, oh sampai mengambil kualitatif hanya gara-gara takut statistik, terus ini tanya triangulasi ada berapa begini aja? Gagal perintah, ya kan? Iya ya. Sampai ini kan nggak boleh, kan gitu kan? Maka dalam triangulasi sumber itu kan antar informan kan? Nah, informan. Kalau triangulasi waktu mungkin waktunya bisa minggu pertama, minggu kedua, kunjungan ke 1, kunjungan kedua, bisa laporan tahun pertama, tahun kedua, semester 1, semester 2 itu namanya triangulasi waktu. Kalau triangulasi teknik, Anda menggabungkan wawancara, observasi dan dokumen. Tidak semua fokus, anak fokus tadi, indikator-indikator itu bisa pakai 3-3-nya. Tapi dalam suatu subfokus harus Triangulasi. teknik semuanya masuk. Karena apa? Anda menggabungkan. Jadi, nah, kemudian ini Bu, ini syaratnya yang berikutnya. Hasil wawancara di atas 40 kata harus diambil yang penting. Jadi cara nulisnya adalah koma, titik 3, oke. Statementnya gitu Bu. Ya. Oke, terus diakhiri titik 3, terus tanda kutip baru ini W berapa, misalnya W2 KS tanggal berapa, artinya ini wawancara kedua dengan KS tanggal berapa. Oke, ini misalnya Mei 22 lampiran 1. Jadi nanti orang nyari sumbernya gampang. Ini saya kutip dari ambil 1. Saya akan lihat lampiran 1, oh ternyata ini namanya nggak boleh. Anda yang menurut pentingnya apa? Tapi yang di lampiran yang lengkap, Pak. Nah ini ibu nggak boleh tiba-tiba memutuskan dengan baik, nggak bisa, ya kan? Bahwa perencanaan PKL otomatis, ini PKL-nya apa? Harus ketemu dulu ini, tulis lengkap. Perencanaan peningkatan kompetensi OKTKP di SMA Karangdadap itu dimulai dengan identifikasi kebutuhan, ya toh? Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah bahwa ini tidak harus kepala sekolah dulu. Pak, kalau saya nggak kepala sekolah Pak, PKS Mas Subin kan itu biasanya kalau PKL itu yang apa nangani. Sebentar itu, saya lihat perencanaan ini. Jadi wawancara seperti ini tidak harus kepala sekolah. Tapi kalau ini perencanaan mesti kepala sekolah kan? Iya, Dengan siapa? Nah nanti pernyataan kepala sekolah, kemudian baru di sini. Wah ini kan panjang toh. Pernyataan kepala sekolah terus, atau ya pernyataan kepala sekolah tersebut di atas, ya kan, diperkuat oleh pendapat Kaprodi yang menyatakan ini, ya kan, pendapat kepala sekolah dan Kaprodi ini diperkuat hasil observasi atau hasil penelusuran dokumen, ya kan, dokumen apa? Dokumen notulensi rapat tanggal ini kan gitu kan. Berarti itu triangulasi teknik sudah masuk enggak? Ini kan masuk, ya. Tapi kan nanti kan ini wawancara, ini pindah semua. Kemudian jadi seninya adalah spiral, bahwa ini bisa Anda hasil wawancara ditambah D, kemudian ini wawancara diperkuat O, kemudian ini diperkuat O lagi, boleh. Kemudian wawancara, semuanya tampil seperti itu, baru di akhir seperti ini Anda simpulkan. Tetapi kemudian perencanaan itu kan tadi meliputi 4 ya minimal. Berarti ini mulai identifikasi kebutuhan dulu. Setelah identifikasi kebutuhan ada penetapan program, bahwa nanti penjelasan ini adalah Anda beri pengantar kecil seperti ini, sifatnya untuk mengantar parafrase sub indikator kedua. Di samping identifikasi kebutuhan, maka pihak sekolah dalam PKL ini juga menetapkan program, sebagaimana yang disampaikan oleh Kaprodi. Programnya ini diperkuat oleh dokumen Renstra, dokumen apa kan gitu kan, dan sebagainya. Dalam penetapan program itu juga selanjutnya ditentukan prioritasnya peningkatan kompetensi itu di apa, pendapatnya seperti apa, dokumennya seperti apa. Untuk dokumen itu dimasukkan enggak? Apa cuman dikutip saja? Apa?
Dokumen kan seperti ini toh Pak. Maksudnya di dokumen kan di Renstra mungkin kan, lah itu dicuplik kata-katanya atau hanya cukup? D1 tentang Renstra, ya kan? Iya. Anda kan ada guru sudah sampaikan. Ini aspek yang Anda telusuri apa? Ini hasil penelusurannya seperti apa? Anda kan 4 subfokus. Subfokus 1 berarti perencanaan toh? Perencanaan tadi aspeknya berapa? 4. Oke. Oh, ada rumusan tentang identifikasi kebutuhan yang menyebutkan ini. Yang Anda pindah ini. Oh, ada penetapan program, yaitu ada 17 program. Ya, dengan 4 prioritas program, 17 program itu meliputi apa? Terus? Kalau di situ tidak ada prioritas programnya, berarti semua Ada kosong toh. Berarti nanti Anda bisa mengatakan bahwa di dalam Renstra, nah, maka perencanaannya tidak bagus. Karena apa yang di sini tidak sesuai dengan Renstranya. Kan Anda temuannya nanti statementnya di sini dalam perencanaan Anda mau mengatakan apa? Oh, bahwa perencanaan Anda katakan kurang baik. Karena apa? Program-program yang dibuat sekolah itu tidak mengacu ke Renstra, tidak mengacu ke Renov, tidak mengacu ke ini kan gitu loh. Atau tidak mengacu ke bursa kerjanya kan misalnya. Ini nanti kan temuannya di sini, maka kemudian aspek organisasinya nanti di sini. Ini kan Renstra. Nanti D2 apa? D2 Renov, rencana tahunan itu kan itu. Ya benar enggak? Sama nanti. Oh, ada ini. Jadi yang Anda pindah, yang Anda kutip, maka lampiran penelitian kualitatif tidak boleh Renstranya Anda lampiran di sini, tidak boleh karena itu dokumen negara. Nanti setelah ini semua Anda tanda tangan di sini. Peneliti yang sini siapa? penanggung jawab dokumennya ini. Yang Anda minta ke siapa? Ke TU ya, kepala TU saja, nggak harus semua kepala sekolah. Gitu. Anda ketemunya wakil TU ya wakil TU. Gitu. Anda ketemunya Kaprodi, kalau punya dokumen Renov ya tidak apa-apa. Kaprodi di situ. Gitu loh. Di stempel. Jadi saya hanya butuh ini Pak. Gitu aja. Nanti di D4 RKAS perencanaan ada anggaran rapat sosialisasi 10 juta kan itu. Gitu loh. Benar enggak? Nah, jadi yang Anda tuliskan di sini sesuai kebutuhan apa yang ingin Anda dalam penelitian itu. Maka dalam paparan data nanti di sini, oh ini kan, oh iya bahwa pendapat informan di atas mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, prodi dan sebagainya ini diperkuat dari dokumen yang menyatakan memang ada rapat kerja awal tahun yang senilai 12.300.000 ya kan. Nah ini dalam kurung D4 lampiran 7 misalnya kan gitu. Kalau hasil observasinya Anda apa? Oh, terjadi perdebatan tentang penetapan skala prioritas program peningkatan kompetensi. Oh, ini nanti tulisannya O2.1 rapat apa? Nanti O2.1 misalnya ini observasi kedua kan rapat tadi ya. Yang pertama rapat apa? Nanti yang di lampirannya kan ada O2 1 lampiran 4 misalnya. Berarti nanti O21 dan nomor tak cari di sana. Tapi ditulis bahwa ini sesuai hasil observasi bahwa ada perdebatan penentuan skala prioritas kompetensinya apa itu. Kan kalau Anda menangi rapat, kalau tidak menangi rapat Anda lihat apa? Notulensi rapatnya. Notulensi rapat misalnya nanti ini notulensi rapat ya. Notulensi misalnya rapat itu D7 misalnya ya. Notulensi rapat 1 sampai rapat ke 10 misalnya. Boleh. Nanti di sini aspek yang ada telusuri hasilnya kan sama kan? Ini aspeknya. Nomor 1 rapat 1 tentang apa? Nanti isinya apa yang Anda lihat? Oh, di rapat 2 tentang apa? Hasilnya apa? Nanti di sini yang Anda kutip adalah deskripsi ini Pak, pindah. Oke? Bisa ditangkap? Cukup ya? Ada pertanyaan? Pak, lah kalau tentang lobby sama monitoring itu kan ada 6 kali, tapi tidak bisa semuanya diobservasi. Anda lihat apa? Laporan? Boleh. Jadi di dokumen. Kalau tidak ada di sini di codingnya tidak ada, tambahin. Itu dokumen ME kan itu. Anda punya observasi nggak ketemu, kedua cari di dokumennya kan.
Karena situasinya berbeda. Biasanya kan kalau monitoring itu ada laporan hasil monitoring itu bisa dilihat dari dokumen itu nggak Pak? Bisa. Oh, tadi baru ngomong ya. Jiwa hatimu di sini, kepikiran fisikmu di sini, pikiran hati jiwamu di tempat lain. Separuh jiwanya pergi. Menurut lagu nih. Oh, Peter Pan Pak. Salah gimana? Lagu nih Dani Gondes. Ini toh? Ya Ahmad Dhani Gondes. Gondes. Caknan. Taknan seneng kamu lagu deh Dhani Ahmad Dhani yang Gondes itu separuh jiwa itu pergi. Ada yang menurut kamu kali Pak? Terus aku delok ke di sini wis Unida. bukan apa Yunida ini. Yusnida. Yusnida. Yunida. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, seminggu. Sampai nolak seminggu begadang terus ya lah. Urusannya lihat-lihat. Begadang tapi bingung Pak. Begadang tapi ki Yang mau dikeluarkan kata-katanya itu mentok Pak. Bayangkan wajah saya. sudah berkali-kali. Tidak ada ide untuk Idenya sudah ada, tinggal Anda seni ini, makanya tadi seni memaparkan something itu bagaimana? belum pinter. Kayak Anda itu loh, sampai ih, pernah pacaran toh? Pernah pacaran? Enggak salah menikah. Nah, maksudnya, nah orang pacaran kan taaruf toh? Pas kamu taaruf kan, kesempatan tuh cerita. Pak, Saifi. apa? Saifi. Saifi. Itu dilebet rapat Pak itu. Dibeleket rapet. Saifi, tahu ya gitu. Aku taruh dengan ini Mbak Yunida itu ternyata ya apa namanya beyond my expectation kan? Saya membayangkan cuma ngomonginnya tapi luar biasa. Karena Anda mendeskripsinya kan detail, bener nggak? Iya. Betul. Setelah observasi ya. Kan bener. Setelah Anda lihat, lihat observasinya, lihat gaya bicaranya macam-macam kan Anda bisa menarik satu kesimpulan. Iya. Oh, ini yang saya cari. Kan ini kan kesimpulannya kan gitu. Itu mantannya dia loh, bukan saya. Itu analog saya maka cara kerja yang baik itu jatuh cinta. Jatuh cinta itu orang energi yang terbaik, pikiran yang terbaik, semuanya positif. Energi terbesar orang itu pada saat jatuh cinta. Maka kesimpulan saya adalah jatuh cintalah sekarang terhadap apa yang pekerjaan Anda. Jatuh cintanya baru banyak ini Pak. Sedang banyak yang dilakukan. Ketika Anda melakukan sebuah penyesalan, penderitaan pertama itu dari cara berpikir. Kalau Anda berpikirnya susah, Iya. penderitaan pertama dari cara berpikir Anda. Sugesti. Iya. Jadi saya kalau dulu terapi mindset orang itu begitu. Iya. Begitu ada bilang, aduh, kalau bahasa saya bukan ustad ya, tapi kalau saya mengutip orang-orang ahli itu telinga saya sensitif. Kenapa Allah itu melarang mengeluh? Ini hasil riset psikologi orang Eropa. Orang-orang non-muslim di Eropa itu kenapa banyak yang menjadi mu'alaf? Karena sudah melalui rahasia Al-Quran. Iya. Oh ternyata Al-Quran itu dilarang mengeluh hanya bilang aduh kita aja nggak boleh. Aja nggak boleh. Kenapa ternyata? Nah, tak beritahu nih penyakitmu ya. Iya. Banyak mengeluh. Orang mengeluh, Nah, ya, sekali mengeluh itu akan menurunkan energi 50%. Betul. Lambat. Berarti Anda mengeluh 2 kali, energimu tinggal 25%. Anda mengeluh 3 kali 12,5%. Anda mengeluh yang keempat kali sudah 0. Habis ya Pak. Contoh mengajar ini contoh semua orang mengeluh. Oke? Ada gini. Loh ternyata aduh udan ya.